Sebelum saya akan membawa renungan firman Tuhan yang dipercayakan, sedikit saya akan introduce saya sendiri. Saya udah hampir 50 tahun. 50 tahun lebih berada di negara kanguru. Dan saya dengan tujuan, ada maksud Tuhan buat saya ke negara kanguru. Termasuk perintisan gereja saya kepada orang-orang Afrika Timur, kepada Chinese dan kepada orang Romania. Dengan kondisi yang terbatas, Tuhan memakai saya di tengah-tengah cross culture. Secara pribadi, saya tidak mampu untuk melakukan semuanya itu karena basic dasar kehidupan saya adalah orang yang tidak bisa bicara. Saya dilahirkan 70 tahun yang lalu. Waktu saya lahir, saya tidak bisa berbicara. Dikatakan dalam bahasa Inggris dumb. Saya tidak bisa berbicara. Nanti saya umur yang ke-13 tahun menuju 14 tahun, saya mulai berbicara. Ya. Dan ini satu kemurahan Tuhan. Kenapa saya boleh setia sampai taat sampai saat ini? Karena saya tahu tanpa Kristus, saya tidak ada di tempat ini dan saya tidak bisa berbicara. Nenek saya yang sudah umur hampir 80 tahun terus berdoa, continually. Berdoa buat saya sehingga Tuhan membuka mulut saya untuk bisa berkata-kata. Tapi saya tidak mengerti. Mungkin nenek saya berdoa sehingga masa depan cucu saya bisa menjadi seorang pengkhotbah. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, Tuhan berkati saya. Dulunya saya bekerja di negara kanguru. Kemudian Tuhan panggil saya kurang lebih 30 tahun lebih sekarang. Dalam dunia penginjilan perintisan gereja di bidang misi. Dan saat ini saya beberapa tahun terakhir saya fokus di bidang misi terisima untuk Indonesian bagian timur. Tuhan memberikan hati saya untuk memperhatikan gereja-gereja yang lemah, para misi yang lemah, demikian juga kepada anak yatim piatu sehingga termuncullah dikatakan Yayasan Cahaya Timur Internasional yang ada basicnya di Manado dan mudah-mudahan akan diteruskan ke Tondano. Mudah-mudahan kami akan juga buka cabang di Tondano ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya menikah dengan istri saya ada di tempat sini. Coba berdiri. Saya bersama keluarga saya, anak dan cucu saya. Tapi sudah seminggu mereka kembali pulang ke Australia. Karena waktunya terbatas buat mereka. Jadi sudah mereka pulang. Saya mempunyai 2 orang anak dan 5 orang cucu. Dan itulah yang Tuhan berikan buat saya. Untuk masa depan saya terus berdoa. Sehingga di antara cucu saya akan menjadi seorang yang dipanggil Tuhan, ternyata sudah mulai ada buah. Cucu saya yang kedua, pernah dia memberikan semacam kasihan, dan dia punya perkataannya, dan saya melihat bahwa Tuhan akan memakai dia masa depan. Karena umur saya semakin meningkat, dan saya mengharapkan Tuhan, biarlah ada generasi yang akan melanjutkan perjalanan dalam dunia pemberitaan firman Tuhan. Inilah sedikit saya untuk menyampaikan siapakah saya ini. Tidak panjang lebar karena saya tahu yang lebih penting adalah firman Tuhan. Bukanlah diri saya. Rasul Paulus berkata, yang kusampaikan sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itu penting. Apa artinya? Saat pagi hari ini, kita akan menggali. Kita akan melihat apa yang sesungguhnya. Kenapa manusia
jatuh di dalam dosa? Why men fall in sin? Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Kenapa sampai sekarang dunia semakin bergejolak? Bukankah firman Tuhan berkata dalam ciptaan yang pasal pertama? Firman Tuhan tidak katakan bahwa itu buruk, tetapi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu adalah baik adanya. Tapi pertanyaan, kenapa pasal 3 menjadi malapetaka? Bagaimana kita hidup di dunia yang saat bergejolak dengan moral? Waktu saya akan berbicara tentang dosa, adalah berbicara moral. Jika kita terus menyembah kepada Tuhan, kita doa dan berpuasa, tapi kehidupan di dalam hidup kita yang tidak baik, maka sia-sialah perjalanan kehidupan kita. Sia-sialah doa kita. Sebagaimana Jeremia berkata kepada umat Yehuda, sekalipun engkau doa dan puasa, aku tidak akan mendengarkan doamu. Sebab hati kalian adalah jahat. Apa yang terjadi kejahatan di dunia? Dari mana terjadinya? Kenapa bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian? Kenapa Noah kenapa cuma hanya keluarganya yang diselamatkan? Kenapa Sodom dan Gomora hanya Lot keluarganya diselamatkan? Tapi tidak semua. Istri Lot menjadi the pillar of salt. Kenapa bangsa Israel kurang lebih 2 juta orang tinggalkan tanah perhambaan dari tanah Gosen? Hanya 2 masuk di tanah perjanjian. Kenapa Alkitab berkata dalam perjanjian baru, banyak yang datang kepadaku, tetapi sedikit yang terpilih. Jadi kita melihat sejarah susunan sejak pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Manusia gagal terus. Kenapa gagal? Sin is disease beyond human healing. Dosa adalah penyakit yang paling tidak bisa disembuhkan manusia. Bisa enggak? Tidak ada. Tidak mungkin. Dosa adalah satu penyakit. Sebab itu saya katakan gereja adalah rumah sakit. Hospital. Ada rumah sakit. Jadi sidang jemaat, perhatikan baik-baik apa yang saya ngomong. Bahasa Indonesia saya tidak sempurna. Bahasa Inggris pun tidak sempurna. Tapi dengar baik-baik. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Kalau Anda tidak dengar yang jelas, maka Anda pulang kosong. What is sin? And what is definition of sin? Apa itu dosa? Excuse me. Apa itu dosa? Apa itu pengertian dosa? Definition sin. Dalam Alkitab, dosa definisikan sebagai pelanggaran hukum Tuhan Allah yang menentukan tindakan lahiriah maupun batiniah berupa pemberontakan dan pelanggaran hukum. Dosa juga digambarkan sebagai kegagalan tindakan kepada pencipta sebagai pemberontakan terhadap Tuhan. Sejak kapan? Pasal 3. Pasal pertama, pasal 1 menceritakan tentang ciptaannya. Semua sudah pada tahu. Apalagi itu sudah di luar kepala. Pasal 1 menceritakan tentang ciptaannya. Dan Alkitab
berisi di dalamnya. Segala sesuatu dikatakannya, semuanya itu baik adanya. Tidak ada yang buruk. Dengar baik-baik. Tidak ada yang buruk. Dia katakan semuanya itu baik adanya. Pasal kedua, untuk menceritakan bagaimana perintahnya. Tersmeo juga menciptakan manusia mula-mula, yaitu Adam. Pasal beberapa hal yang saya akan bicarakan. Singkat aja. Yaitu pasal 2 kita melihat pekerjaannya Tuhan selesai dalam ayat 1 sampai yang ke-7. Termasuk ciptaannya yang mula-mula manusia. Kedua, dia memberikan pasal 2, 16 sampai 17. Dan dia menciptakan wanita manusia yang kedua, namanya siapa? Hawa. Jadi Tuhan menciptakan pertama manusia pertama adalah lelaki. Kemudian dibicarakan wanita sesuai image-nya dia. Pasal 3 kita melihat adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Kenapa gagal? Kita lihat dulu. Bukankah Tuhan memberikan commandment, perintah? Pasal 3 menceritakan tentang perintah. Kedua, dia berbicara tentang wisdom. Ketiga, dia berbicara bijaksana. Yang seterusnya tentang bagaimana Tuhan mengutuk karena mereka disobey. Yang terakhir, perpisahan manusia dengan Tuhan pada ayat ketiga dan sampai selesai. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Kenapa pasal 3 menjadi ayat sebagai pemberontakan? Bukankah pasal yang kedua dia katakan semua itu baik, pasal pertama dia katakan semuanya baik. Tapi pasal ketiga malapetaka untuk manusia. Dengan satu kondisi, bahwa manusia tidak taat kepada Tuhan. Disobey God. Inilah yang menyebabkan kejatuhan manusia di dalam dosa. Padahal pada pasal sebelumnya Tuhan Alkitab menceritakan pada saat itu hanya satu perintah, tidak dua. Tapi waktu umat Israel keluar dari tanah perempuan ada 10 perintah. Tapi sekarang lebih dari 10. Satu aja manusia tidak bisa jalankan. Apalagi sekarang. Saudara-saudara, kita tidak hanya beribadah. Dan kita bertanya sendiri, kenapa saya menjadi orang Kristen? Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Kita harus tahu. Jangan kita tiap minggu beribadah, tetapi kita tidak tahu tujuan. Kosong. Ada sesuatu yang kita akan jalankan. Ada sesuatu maksud kita, maksud Tuhan dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen. Perintah satu aja sudah susah berjalan. Padahal Tuhan katakan kepada Hawa, Adam, aku ciptakan semua ini indah ya. Lihat ini taman luar biasa. Kemudian membentuk semua tumbuh-tumbuhan. Hanya satu perintahkan Tuhan kepada manusia mula-mula. Jangan kamu makan. Ada berbicara tentang pohon pengetahuan. Tapi saya bertanya, waktu Tuhan memberikan perintah pada saat itu, Adam belum respon. Tetapi nanti pasal ketiga, sesudah Hawa hadir, maka situlah perintah itu
diberikan kedua makhluk ini. Tuhan memberikan pengetahuan buat mereka. Tuhan memberikan untuk wisdom buat mereka untuk memilih apakah ini baik atau tidak. Free will. Hari ini bagi sidang jemaat di tempat ini, Anda ikut Kristus adalah free will. Bebas. Tuhan tidak pernah melarang Anda untuk bersinah. Kenapa saya katakan begitu? Adalah free will. Dia ada perintahkan, jangan bersinah. Tetapi kalau Anda buat adalah free will. Itu hak saudara. Jadi dengan kata lain, bahwa manusia jatuh di dalam dosa karena tidak taat. Tidak taat. Dan tidak ketaatan itu sampai saat gereja akhir zaman. Israel yang disayangkan Tuhan janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi akhirnya janji Tuhan itu seakan-akan Tuhan itu tidak adil. Seakan-akan janji Tuhan itu kepada Abraham, Ishak, dan janji Tuhan itu seperti tidak ada arti. Sebab itu saya berbahaya sekarang, banyak pembicara sekarang berkata tentang kasih. Berbahaya. Doa, khotbah tentang Natal biasanya orang berbicara tentang kasih Tuhan. Tapi tidak menjelaskan di balik pada itu memang kita percaya bahwa Tuhan itu kasih adanya dengan penuh kesetiaan. Tetapi ada akibatnya jika kita tidak percaya kepada Dia. Jika kita tidak mengasihi Dia. Tidak hanya satu jalur saja. Memang Tuhan janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi ada bayar harganya jika mereka tidak taat kepada Tuhan. Demikian juga siang hari ini. Jangan dengar khotbah yang hanya untuk menyenangkan kuping. Jangan. Karena banyak di akhir zaman pembicara pengkhotbah sekarang menyesatkan umat Tuhan. Banyak. Banyak sekarang pembicara sekarang di kolong langit. Mereka luar biasa. Berkhotbah berapi-api. Tapi di dalamnya Anda tidak tahu hati mereka. Banyak. Ini hati-hati. Sebab itu apa yang Tuhan berikan kepada manusia mula-mula. Dia katakan inilah pohon. Jangan engkau makan kalau apabila engkau makan Anda mati. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka mati? Mati enggak mereka? Tidak mati. Demikian dosa juga buat kita pada pagi hari ini. Kita melakukan segala kejahatan. Tapi kok enggak mati? Tapi saya katakan, orang yang berbuat dosa yang tidak taat kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan terputus. Pasal ketiga menentukan, waktu keduanya jatuh dalam dosa, mereka terhindar dari Taman Eden. Tidak hubungan lagi, mereka hidup. Mereka tidak mati. Tapi hubungan dengan Tuhan pada waktu itu terputus. Sebab itu sampai sekarang banyak orang percaya baik hamba Tuhan melakukan kejahatan. Terputus. Sebab itu dosa semakin meningkat. Dosa semakin jahat di antara mereka yang tidak taat. Sekali lagi, dosa adalah karena tidak taat, disobeying God. Dosa adalah satu penyakit yang luar biasa. Yang tidak bisa disembuhkan manapun. Para dokter dan para dokter, para medis tidak akan menyembuhkan. Dosa lebih berbahaya dari kanker. Dosa lebih berbahaya dari penyakit apapun. Dosa lebih berbahaya daripada yang barusan terjadi beberapa tahun kemarin, pandemi. Apa yang dilakukan manusia mula-mula sampai saat ini berjalan terus. Waktu kita berbicara tentang dosa adalah berbicara tentang moral.
Dan manusia dosa sekarang tidak ada beda lagi dengan zaman dulu. Kejahatan Sodom dan Gomora dilakukan saat ini juga. Jadi tidak ada segala sesuatu dalam kehidupan manusia itu ada perubahan. Apa yang dilakukan manusia mula-mula, hari ini pun juga manusia melakukan sama halnya. Tidak ada beda. Hanya beda. Dalam dunia sekuler hanya berbeda, ada tingkat pengetahuan di dalam teknologi. Tapi berbicara moral, sejak manusia jatuh dalam dosa, sampai ini manusia tetap sama. Ini sama. Haleluya. Ini adalah paling penting yang harus disampaikan. Tentang apa yang saya katakan pada pagi hari ini adalah hal yang paling penting. Kita harus belajar mengalami pengalaman Adam dan Hawa yang tidak taat disobey God. Dan kita harus belajar bahwa Allah itu kudus dan membenci dosa. Dia harus menghukum setiap manusia terutama bagi pengikut Kristus. Saudara-saudara, ini sangat penting sekali. Jangan kita dibelenggu oleh dosa. Jangan kita dibelenggu oleh kejahatan yang ada. Bukankah 2000 tahun yang lalu, dia mati di kayu salib. Dia berikan Anda set you free. Dia berikan Anda kebebasan. 2000 tahun yang lalu. Dia datang jadi manusia ke dunia ini. Dan dia mati di kayu salib karena dia menebus kita. Amin. Amin. Dia menebus kita. Jadi sebab itu pelajari kenapa dunia semakin jahat. Kenapa dosa di dalam gereja semakin jahat. Saya tidak katakan apa yang ada di luar gereja. Tapi saya katakan apa yang di dalam gereja semakin jahat di gereja akhir zaman. Semakin jahat. Pergolakan di dalam gereja akhir zaman semakin dahsyat dan penuh dengan kenajisan. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan kepada siapa? Kepada imam-imam Tuhan. Sekarang coba lihat. Kejahatan mamon luar biasa di gereja saat ini. Manusia, apalagi kami sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan. Yang dikejarkan adalah uang, uang, uang. Dan itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Bahwa manusia akan melayani. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi isi perut mereka. Banyak kita di akhir zaman gereja menyalahkan uang gereja. Banyak gereja korupsi. Banyak orang tidak jujur lagi mencari dana gereja. Saya terus terang. Saudara pernah melihat pergi satu gereja mencari dana? Di depan yang di proyektor dia katakan, kita membangun gereja. Sekian dana yang kita butuhkan. Tetapi kemana bank account ditujukan? Kepada pribadi. Buat saya, curang. Buat saya, curang. Dan itulah dosa. Banyak seringkali uang gereja disalahgunakan untuk misi dipakai bangunan. Yang bangunan untuk yang lain. Inilah dosa dalam gereja Tuhan. Penipuan banyak. Dari mana adanya? Sudah dari dulu. Tuhan Yesus pun sudah menghadapi halnya. Yang orang yang di samping dia namanya Yudas. Saudara-saudara. Sisa dari Alkitab Kejadian menceritakan bahwa kisah-kisah yang menyakitkan tentang kehidupan yang hancur sebagai akibat dan kejatuhan manusia pertama, ketidaktaatan adalah dosa dan itulah memutuskan hubungan gereja Tuhan dengan Tuhan. Dosa adalah memisahkan kita dengan Tuhan. Karena kita tidak taat.
Saya tahu banyak khotbah saya tidak banyak orang mau percaya. Karena Alkitab sudah tertulis. Yang enak bagi kuping ada membisahkan gereja Tuhan. Tetapi apa yang pedas itu menyegarkan kehidupan kita. Saya di Manado ini orang makan cabai, benar nggak? Suka cabai ya, pedas. Tapi firman Tuhan yang pedas orang nggak mau. Saya nggak bisa makan cabai. Tadi malam saya pergi makan ikan bakar di pantai di mana saya nggak tahu. Hampir semua makanan pedas. Saya bilang jangan pedas. Tetap dia taruh merica. Masih pedas. Jadi orang Manado ini suka pedas. Tapi tidak suka makanan firman Tuhan yang keras. Pedas. Yang pedas itu enak. Benar nggak? Kalau Anda mempunyai penyakit kanker, setiap diagnose untuk penyakit kanker, itu tidak enak. Rambut Anda bisa jadi botak. Karena diagnose. Badan Anda temperature semakin tidak enak. Kalau imun sistem tubuh Anda waktu menerima diagnosis kanker, Anda semakin kurus. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Allah berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap perkataan. Rasul daripada Tuhan Yesus, waktu Tuhan berfirman kepada murid-muridnya, Yesus berkata, apakah perkataanku itu terlalu keras buat kamu? Jika tidak, pergilah. Yang menjadi sekarang akhir zaman gereja Tuhan adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu. Dia masuk di gereja, dia menyenangkan Anda. Saya tidak mau menyenangkan umat manusia. Karena saya adalah utusan Tuhan. Saya adalah representasi bukan dari organisasi, tapi saya representasi dari the kingdom of God. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu yang saya sampaikan. Saya tidak mengubah. Jadi kita melihat sejarah manusia. Sejak pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Noah tidak banyak orang yang diselamatkan. Sodom dan Gomora tidak banyak orang yang diselamatkan. Perjalanan Israel hampir 2 miliar orang yang masuk di tanah Kanaan hanya 2 orang. Kemudian saya diingatkan oleh firman Tuhan. Masa akan datang tidak banyak yang diselamatkan. Kenapa? Dosa. Para hamba Tuhan pun firman Tuhan berkata, aku sedang membantu sekian banyak, aku mengadakan mujizat yang begitu banyak, tetapi firman Allah berkata, enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Dosa. 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 Dosa adalah penyakit yang ganas, yang keluar dari dalam hati kita. Markus 7 ayat 20 sampai 23 dia berkata, yang menajiskan bukan apa yang dimakan dan minum, tapi yang menajiskan yang menjadi dosa, apa yang keluar dari dalam dan ini. Tapi banyak orang mau hidup dalam dosa. Khotbah-khotbah yang enak diterima, karena enak di dalam kehidupan kita. Saya beritahu, tidak ada satu para nabi yang kompromis untuk memberitakan Injil. Sudah tahu? Tidak ada satu nabi. Sampai raja pun mereka mengatakan bertobatlah. Ini perlu sekali. Ini perlu. Tidak ada satu orang disciple, murid Tuhan itu hidup dan enak. Jikalau Anda mau berjalan dengan Kristus, tanggalkan semuanya itu. Apa yang diinginkan daging, tanggalkan semuanya itu. Karena daging tidak akan membawa kita selamat.
Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang yang pintar. Namanya Nikodemus. Dia seorang yang luar biasa. Dia yang luar biasa. Baik di dalam pemerintahan pun dia luar biasa. Dengan Rasul Paulus. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus berkata, unless you born again, you cannot enter the kingdom of God. Jika engkau tidak lahir baru, Nikodemus, engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Sebab keselamatan harus melalui pertobatan. Bukan pengetahuan. Pertobatan. Ayat ini kepada Nikodemus, unless you born again, you cannot enter the kingdom of God. Langsung. Tanpa pertobatan, tidak mungkin ada keselamatan. Tidak mungkin. Kalau ada yang berkata yang timpal balik, itulah pendeta-pendeta palsu. Banyak pendeta palsu dia membolak-balikan firman Tuhan. Hati-hati. Sebab itu setiap gereja hamba Tuhan yang punya sidang jemaat harus hikmat dan bijaksana. Banyak pendeta sekarang juga selingkuh. Banyak. Banyak pendeta pinjam duit. Banyak. Banyak pendeta bohong. Banyak. Tapi bagaimana Anda tahu? Harus punya hikmat dan bijaksana. Kalau tidak, seperti pasal ketiga. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka sudah diberikan pengetahuan, tetapi mereka tidak bisa menentukan apakah ini bisa makan atau tidak. Pasal 2 sudah dicitrakan sana. Tapi mereka tidak mengerti. Jangan kita hanya terus beribadah. Marilah kita buka cara berpikir kita. Apalagi kita menghadapi gelombang dunia yang dahsyat. Yang semakin dahsyat. Yang semakin jahat. Tidak salah doa tiap minggu di sini. Tidak salah kita untuk berpuasa terus. Tidak salah. Tetapi yang menjadi dasar bukan itu dulu. Bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Minta pembaruan hidup kita. Benar enggak? Minta kehidupan kita diubah oleh Dia dengan pertolongan Roh Kudus. Saya katakan kepada Pak Mudi, kalau orang bertobat tanpa katakan memberi, dia pasti memberi. Orang yang bertobat pasti mempunyai suka untuk memberi, suka menolong orang lain, suka membantu orang lain, suka mengasihi orang lain. Itu orang bertobat. Dan tidak mau melakukan kejahatan. Tidak tahu dan mengenal. Sebab itu Hosea pun kepada imam-imam, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Tujukan kepada siapa? Para pendeta, para imam. Karena mereka memisahkan bangsa. Mereka memutarbalikkan kabar Allah. Mereka memutarkan apa sesungguhnya Allah maksudkan. Waktu itu pada Raja Rehoboam anaknya daripada Salomon. Mereka mencoba memutarbalikkan firman Tuhan. Mereka dibuaikan dengan pemikiran manusia. Apalagi saat ini banyak kita sebagai hamba Tuhan dibutakan dengan mamon. Di Manado, beberapa grup orang kaya bisa mengumpulkan dan hamba Tuhan berduyun-duyun ke sana. Supaya dapat apa? Dapat duit. Ini adalah dosa. Saya melayani bukan untuk kantong, isi perut. Tapi saya melayani untuk mencari jiwa, membawa orang dari jahat ke baik.
Haleluya. Tapi saya tahu setiap kebenaran itu membawa kebersihan buat kita. The truth set us free. Dia sudah berikan kita kebebasan 2000 tahun lalu di atas Golgota. Sebab itu Paulus berkata, yang penting bagi aku adalah tentang salib Kristus itu. Kenapa? Karena dari sanalah dia menderita. Karena umat dosa yang penuh dengan dosa itu, sehingga dia disalibkan. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Kristus tidak akan datang. Tidak akan datang. Tapi karena manusia jatuh, dalam pasal 3 jatuh. Padahal pasal pertama dia berkata semua baik. Pasal kedua dia memberikan hikmat. Sebab itu dua, ibu-ibu, bapak-bapak, perjalanan hidup kita perlu bijaksana. Hati-hati. Jangan diabaikan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Sekalipun mereka lihat bagus. Apalagi zaman di Australia pun. Saat ini KKR kesembuhan. Tapi tidak berbicara tentang kesembuhan ilahi. Hanya jasmani. Siapa yang datang kepada hari malam hari ini akan sembuh. Itu banyak. Model sekarang banyak. Benny Hinn datang ke Indonesia. Seperti dia Tuhan. Yakinlah datang. Saya tidak melampaui Tuhan. Orang sembuh bukan haknya saya. Itu haknya Tuhan. Jangan mengambil kedaulatan Tuhan. Saya bukan untuk berbicara tentang jasmani. Saya berbicara kesembuhan ilahi. Ilahi lebih penting daripada jasmani. Amin. Ilahi lebih penting dari jasmani. Kalau ilahi sembuh, semua akan mengalir. Akan mengalir. Tanpa Anda minta. Kalau saudara ada seorang hamba Tuhan mempunyai gedung, tanpa Anda minta, Tuhan akan berkati sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Bapak di tempatnya diberkati Tuhan begini besar, mungkin ada cuma sedikit, bersyukurlah. Karena kita mempunyai level yang berbeda. Tapi yang penting kita melayani dengan penuh kejujuran. Banyak yang tidak jujur saat ini. Itu dosa. Dan seperti saya katakan, cari dana, udah bohong. Pernah kita membuat satu KKR ini supaya Anda tahu. Demikian juga Bapak Pendeta sini tahu bagaimana penjahat-penjahat sedang merajalela saat ini. Terismia di Manado. Buat KKR untuk mencari untung. Dosa. Sekarang bisnis KKR sekarang. Bisnis KKR itu merajalela sekarang. Mempunyai kelompok-kelompok. Hamba-hamba Tuhan. Saudara dengar barusan ini. Saya baca artikel kemarin. Salah seorang pendeta, berapa orang terlibat, akhirnya masuk penjara 1 tahun 6 bulan. Apakah mereka tidak punya pengetahuan? Punya. Tapi moralnya ini yang, dosanya ini. Saya nggak takut-takut bilang, karena kematian saya di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Saya pernah ditusuk dengan pisau tapi masih hidup. Karena saya mengatakan benar. Saya pernah ditusuk, mau ditusuk. Saya mau dipukul. Bukan orang lain yang memukul saya, tetapi orang di dalam gereja. Yang menusuk saya orang dalam gereja. Ini kejadian benar. Kalau orang bertobat, tidak mungkin akan terjadi demikian. Sebab itu pemberitaan pertobatan harus perlu mula-mula disampaikan sampai ke ujung bumi.
Yesus pun pertama percakapan dia. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes pun berkata, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Yeremia pun berkata kepada umat Israel, bertobatlah kamu. Sehingga kasih Allah mengalir bagaikan sungai di tengah-tengah kamu. Saudara pernah pergi ke Sodom? Pak Pendeta mungkin pernah ke Sodom dan Gomora. Udah pernah, Pak? Oh belum, tahun depan kita sama-sama ke Tanah Suci. Saudara tahu, kenapa Sodom dan Gomora menjadi hancur? Karena dosa daging. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apakah hanya Sodom? Saat ini banyak terjadi di akhir zaman. Gereja ada di Australia menyetujui perkawinan antara laki-laki dengan laki, perempuan dan perempuan. Apa yang terjadi kepada Sodom dan Gomora terjadi saat ini kembali. Pencuri uang gereja pun sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Terjadi. Sebab itu saudara, penyakit yang paling berbesar bukan dari soal makanan. Markus menceritakan yang menjadikan buat kehidupan, defiled man is not what you eat or what you drink, but defiled man is come from yang menajiskan. Ini yang keluar dari dalam. Yang menajiskan ini dalamnya. Saya baca artikel kemarin dulu. Salah seorang hamba Tuhan di Manado. Dia put artikel. Dia pakai ayat ini. Konteks ini. Soal makanan. Dia menyinggung tentang babi. Dia bilang boleh makan aja babi sebanyak mungkin. Tidak ada masalah, Tuhan tidak melarang. Hai. Babi. Sudah tahu secara secara ilmu kesehatan. Daging babi ada paling berbahaya. Apalagi orang yang mengandung kolesterol tinggi makan babi. Coba makan terus babi. Di Manado ini banyak hamba Tuhan baru muda sudah mati. Kenapa? Tidak menjaga diri. Bukan babi tidak bisa dimakan, boleh dimakan. Tapi kalau berlebihan, mati konyol. Nah ini perlu. Jadi ada hikmat dan wisdom. Bagi kita orang yang percaya, yang menyajikan buat apa yang kita makan. Tetapi apa yang keluar dari dalam. Kesembuhan ilahi lebih penting daripada kesembuhan jasmani. Di dalam Matius, Markus, tentang seorang lumpuh datang. 4 orang percaya yang punya iman yang teguh. Membawa Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Firman Allah berkata, luar biasa ke-4 orang yang punya iman ini. Tetapi apa kata firman Tuhan? Pulanglah engkau, dosamu sudah diampuni. Jadi pada saat itu, karena ke-4 orang yang percaya ini yang punya iman yang teguh, Tuhan melihat mereka turunkan orang lumpuh itu dari atap ke bawah. Tuhan luar biasa ini orang punya iman. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, pulang, dia nggak berdoa. Sebab itu hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan jangan berdoa panjang-panjang ya. Percaya dengan kuasa Tuhan, hanya sebutkan pulanglah atau sudah sembuh, Tuhan sembuhkan. Jangan bukan karena saya. Pada saat itu, firman Tuhan katakan bahwa orang itu sudah sembuh karena Tuhan mengampuni dia. Tetapi Alkitab tidak mengatakan kelanjutan daripada hal itu. Cuma firman Tuhan berkata bahwa orang itu sembuh waktu dia pulang.
Dan firman Tuhan pada para teologi sekarang saat ini, mereka berkata, ye, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena Tuhan mengampuni. Tetapi dari balik itu, orang itu sembuh dan memberikan berkat kepada Tuhan. Karena di balik itu ada hatinya di dalamnya, Tuhan ampunilah aku. Alkitab tidak mencetakkan. Alkitab tidak menulis. Tapi orang itu bertobat, sehingga orang itu sembuh dan pulang dengan sukacita. Alkitab tidak mencatatkan sesungguhnya. Karena ada firman Tuhan berkata, masih banyak yang tidak ditulis. Orang itu sembuh karena dia bertobat. Sehingga ada pengampunan. Di mana ayatnya juga pun, saya tidak panjang lagi, tidak lama akan berstop. Haleluya. Saya ambil satu ayat mengenai konteks hal ini. Memang secara logika ya, orang ini datang didoakan untuk sembuh, malah Tuhan bilang pulanglah, dosamu sudah diampuni. Coba bayangkan kalau sidang jemaah di tempat ini datang kepada Bapak Pendeta. Pak Pendeta, saya sakit sekali, jantung saya bupak-bupak. Doakan Pak Pendeta. Tahu-tahunya Bapak Pendeta kata, pulang juga sudah sembuh. Pasti semua jemaat bilang, ini Pak Pendeta stupid, bodoh. Kalau Anda pada saat itu zaman Tuhan Yesus katakan demikian, bagaimana perasaan? Tapi ada kuncinya di belakang ayat ini. Kita melihat, saya nggak usah panjang lebar, tentang 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Apa firman Tuhan berkata? Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan yang paling penting adalah berbalik dari yang jahat. Apa artinya? Bertobat. Sebab di dalam seterusnya Alkitab berkata 2 Kronikal Tawari. Kronikal Tawari ya Pak. Dalam 2 Tawari berkata, Tuhan memberikan petunjuk kepada bangsa Israel waktu Salomo sebelum untuk meresmikan bait Allah. Sehingga umat Israel harus dikuduskan sebelum mereka masuk di tempat yang baru. Tuhan minta kepada umat Israel hanya 4. Merendahkan diri, humble. Kedua, pray, berdoa. Mencari wajahnya, seek his face. Ini perlu juga. Di pengenal Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan, seek the kingdom of God face and his righteousness. Saya baca pernah YouTube, seorang pembicara, dia tidak berlanjutkan. Cuma dia bilang, seek the kingdom of God. Tapi dia tidak lanjutkan dengan righteous. Dan firman Tuhan kata, berbalik dari yang jahat. Dan kemudian apa firman Tuhan berkata? Maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kita melihat orang yang sembuhkan tadi, bahwa dia bertobat. Dia bertobat. Tidak hanya mengampuni, karena dia sudah bertobat. Sekali lagi, Alkitab tidak mencitrakan hal ini. Tapi kalau kita melihat konteks, apa yang dalam 2 Kronikal, dalam 2 Tawari ini, Tuhan mendengarkan dia. Sehingga Tuhan berjanji,
Dia berkata apa? Aku mendengarkan doa mereka, mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. Permintaan Tuhan adalah 4. Tuhan berikan mereka ada 3 hal. Yaitu mendengarkan doa mereka, mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini, dengan conclusion saya dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Sejauh mana dosa kita, jika kita berpaling kepada Tuhan, maka the blessing of God akan seperti air sungai yang mengalir. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita permainkan Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kudus, sebab Tuhan itu kudus. Paulus berkata kepada Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Bolehkah can we continue living in sin? Bolehkah kita hidup di dalam dosa? Ada teologi baru sekarang. Mungkin sudah lama, cuma baru saya tahu. Di Indonesia ada teologi baru. Yang penting sudah percaya Tuhan selamatkan. Enggak. Itu permulaan. Ini banyak pendeta-pendeta palsu sekarang. Yang percaya Tuhan selamatkan. Tidak titik stop. Ada berkelanjutan. Orang dibaptis belum tentu dia akan diselamatkan. Sekalipun pergi ke Jordan River 1000 kali, belum diselamatkan. Belum. Masih proses. Sebab itu kita bukan mendengarkan firman Tuhan, pakailah otak kita bagaimana mendengar. Benar enggak? Jangan cuma yes, amin, amin, amin. Jangan. Sudah tahu apa arti amin? Ada enggak ada yang tahu? Nanti aja tanya Pak Pendeta, apa itu arti amin? Jangan amin, amin. Pikir dulu. Apa ini benar enggak? Kalau dia saya, Anda bilang amin, Anda terjerumus. Nah ini perlu sekali, saudara. Kita harus perlu ada perubahan hidup. Menjadi orang Kristen. Dan berkat Tuhan akan mengalir. Jikalau hidup kita itu berubah di hadapan Tuhan. Jangan kita terus beribadah, doa-doa terus. Banyak sekarang orang doa puasa salah gunakan. Banyak orang berpuasa untuk pikir mendoakan mendapat sesuatu, tidak. Saya kasih contoh. Betapa penting doa dan puasa. Waktu kota Niniwe akan dihancurkan. Apa yang terjadi? Doa dan puasa. Tapi di balik doa dan puasa bukan doa puasa zaman sekarang. Mereka menguduskan diri mereka. Saudara, siapa ada dokter di tempat ini sebelum saya doa? Ada dokter nggak di tempat ini? Pernah ada Anda pergi ke dokter rumah sakit? Yang dikatakan, besok ambil darah. Ya, jangan kamu makan dan minum. Hanya bisa sedikit waktu ambil darah, minum air sedikit. Kenapa? Pembersihan. Pembersihan. Demikian juga waktu kita puasa. Sebagai kota Nineveh, mereka menyucikan diri mereka. Sehingga pada saat itu terjadi, si Om Yunus akhirnya dia kesal. Karena kota Niniwe berpaling kepada Tuhan. Karena melalui pertobatan. Sekali lagi, tanpa pertobatan tidak ada arti apa-apa. Dengan ayat penutup saya,
Ketika kita tidak taat, kita tidak setia, Allah bersedia mengampuni kita dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat John 13 ayat 16 adalah merupakan kunci bagi orang percaya yang sesungguhnya tidak dapat keselamatan buat kita, tetapi melalui Yohanes 3 ayat 16 ini membawa kita untuk masuk ke eternal life. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi berkat buat kita semua dan berikan kemuliaan buat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya akan turun ke bawah, saya undang istri saya Pak Pendeta menyanyikan sebuah lagu-lagu misi. Saya istri Nonce, mana Nonce? Kalau nggak salah istri saya mau nyanyi satu lagu, baru kita akan nyanyi lagu misi. Hah? Satu aja. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Allah kita luar biasa. He is awesome. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya akan untuk mempersembahkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, dan inilah ada pujian untuk mendukung suami saya dalam pelayanan. Dan lagu ini adalah saksinya Tuhan, itu yang terdapat di dalam 1 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Biarlah kita menjadi saksi Kristus di seluruh permukaan bumi ini. Haleluya. Aku adalah saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ku nyatakan Yesus hidup di dalamku, bagaikan surat yang terbuka. Aku adalah saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ku nyatakan Yesus hidup di dalamku, bagai surat yang terbuka. Dunia akan melihat besar kasih-Nya sampai ke ujung bumi. Marilah kita melakukan firman-Nya sampai selama-lamanya. Hosana bagi Yesus, Hosana bagi Yesus di bumi dan di surga. Hosana bagi Yesus, Hosana bagi Yesus di bumi dan di surga. Bagi Yesus, Hosana bagi Yesus di bumi dan di surga. Hosana bagi Yesus, Hosana bagi Yesus di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga, di bumi dan di surga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Dan terima kasih untuk pelayanan kita bersama. Sampai kita jumpa lagi pada tahun yang akan datang. Amin. Ya Bapa, kami adalah utusan. Engkau memanggil kami Tuhan untuk menyampaikan firman. Kiranya firman siang hari ini Tuhan, yang sudah ditaburkan Tuhan, saya akan berbuah ya Bapa. Sehingga Indonesia terusnya di kota Manado ada roh pertobatan ya Bapa. Ada roh pertobatan di Tondano ya Bapa. Ada pertobatan di seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Sehingga akan terjadi satu revival. Tanpa pertobatan tidak akan mujizat akan terjadi. Tanpa pertobatan ya Tuhan, tidak mungkin berkat akan berlaku. Tuhan ampunilah kami. Berkatilah sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Sebentar kami pulang ya Tuhan. Mereka pulang dengan damai dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Mereka menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Sebagai janji firman-Mu ya Bapa. Berkati gembala di tempat ini. Berkati istrinya dan seluruh keluarganya. Dan berkat seluruh majelis bersama seluruh sidang jemaat. Biar kasih-Mu Tuhan akan terus mengalir bagaikan sungai di tengah-tengah sidang jemaat tempat ini. Hanya di dalam nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.